Selamat pagi, Prof. Pagi. Saya tertarik ini membaca buku tentang teori sosiologi modern, Ya, ya kan? Nah, di sini disebut ada seorang tokoh bernama Bourdieu. Nah, dalam apa namanya? Dalam konteks pemikiran ini di mana kita bisa menempatkan Bourdieu ini, Prof? ya, tadi kita atau kemarin kita menjelaskan tentang misalnya perkembangan paradigma dan teori di dalam ilmu pengetahuan sosial, budaya dan segala macam itu. Jadi kalau kita sebenarnya awalnya untuk menjelaskan ada positivisme ilmiah, ada critical theory, kemudian di dalam positivisme ilmiah itu sebenarnya ada satu aliran yang kita sebut dengan strukturalisme, ya. Strukturalisme itu nanti berkembang setelah critical theory itu juga mengikuti apa yang disebut dengan post-strukturalis. Post-strukturalis itu artinya sebenarnya ada aliran pemikiran yang mencoba mengkritik pandangan strukturalisme yang tidak memberikan pada individu, ya, kebebasan pada individu untuk misalnya menentukan diri, membentuk diri, karena dianggap ya individu itu sebenarnya terbelenggu oleh struktur kekuasaan atau struktur apapun yang menguasainya. Ah, Pemikir seperti Pierre Bourdieu ini, dia sebenarnya masuk dalam pemikiran yang kita sebut tadi post-strukturalis, dan semua pemikiran post-strukturalis itu sebenarnya menjadi dasar untuk pemikiran yang kita sebut nanti dengan postmodern theory. Jadi, ya, kalau kita melihat dalam paradigma atau model berpikir seperti itu, kita bisa dengan jelas menempatkan Pierre Bourdieu itu sebagai salah seorang pemikir post-strukturalis atau postmodern, dan dia sebenarnya adalah salah seorang dari postmodern sosiologi ya, budaya yang sangat terkemuka mungkin termasuk di dunia karena dia memberikan sebenarnya sumbangan pemikiran yang sangat menarik ya, dan pemikiran-pemikiran Pierre Bourdieu ini sebenarnya mempengaruhi hampir semua perguruan tinggi di dunia, apalagi perguruan tinggi yang terkemuka, karena untuk memahami permasalahan poststrukturalis dan postmodern itu sebenarnya dia berkaitan erat dengan perkembangan teori sosial yang kita sebut sekarang dengan apa yang disebut dengan uh, teori sosial budaya yang berkaitan dengan virtual ya, ya fenomena virtual itu. Jadi dia memberikan sumbangan yang berarti, yang sangat berarti sebenarnya untuk teori sosial budaya di seluruh dunia akademis terutama ya. Jadi itu sebenarnya yang berkaitan dengan Bourdieu, dan Bourdieu ini juga sebenarnya dia mengikuti satu pendidikan yang sangat sangat bagus ya. Jadi dia mendapat gelar doktor sosiologi di Universitas Paris ya. Kemudian itu dia peroleh gelar itu pada tahun 1952, dan setelah itu dia juga akhirnya diangkat menjadi profesor ya di College de France. Itu sebenarnya France itu adalah model-model bisa dikatakan seperti universitas terkemuka ya. Kalau misalnya di Indonesia kita kenal ada UI, ada misalnya ITB, ada UGM. Ini sebenarnya Universitas Paris ya, universitas-universitas yang diikuti dan di mana dia memperoleh gelar doktor ya sosiologi, dan kemudian dia mengajar juga akhirnya menjadi profesor di beberapa universitas terkemuka di Prancis. Jadi dia sebenarnya salah seorang seperti saya katakan tadi, dia menjadi profesor di universitas terkemuka juga di uh, beberapa perguruan tinggi di Paris ya. Ingin tahu relasi ya kan, relasi antara habitus ya kan dengan arena dan kapital itu, Prof. Ya begini, kan dalam pemikiran Pierre Bourdieu itu yang sebenarnya menarik dia itu ketika menjelaskan tentang konsep arena, Hmm. atau dia bisa juga istilahkan di field ya, lapangan ya. Arena itu atau lapangan, kalau secara sederhananya bisa kita katakan itu seperti kan orang misalnya bisa bermain di lapangan bola kaki, di berbagai macam lapangan ya. Tapi juga dia sebenarnya memberikan pengertian arena dan lapangan itu pengertiannya sangat luas. Misalnya pasar ya. Pasar itu juga adalah arena berkumpulnya berbagai macam kegiatan ya. Kemudian ada misalnya dunia perguruan tinggi. Di dalam dunia perguruan tinggi itu juga ada misalnya perbedaan ya orientasinya. Jadi arena dalam pemikiran Bourdieu itu sebenarnya sangat luas, termasuk misalnya di mana kita lahir dan dibesarkan. Jadi tempat kita lahir, tempat kita misalnya arena di mana kita pernah terlibat di dalam kehidupan kita, itu sebenarnya yang dia sebut nanti membentuk habitus seseorang. Jadi habitus itu adalah bentukan sosial budaya, lingkungan, yang umumnya tanpa kita sadari itu sebenarnya membentuk kita, bahasa kita, cara saya berbahasa, itu sebenarnya mau tidak mau
tanpa saya sadari itu sudah pengaruh misalnya di lingkungan saya, misalnya dari Tapanuli atau dari Minangkabau, dari mana gitu. Itu sebenarnya model kita berbahasa itu, dengan cara kita berucapan, itu bentuk salah satu habitus dari lingkungan kita, dan pendidikan juga membentuk habitus kita. Jadi kalau misalnya kita belajar di Universitas Indonesia, kemudian misalnya walaupun sama-sama terkenal universitas itu, dengan misalnya di universitas seperti Yogyakarta, biasanya ada perbedaan habitus. Jadi situasi ya habitus itu termasuk di universitas pun itu berbeda. Ya, jadi habitus intinya adalah lingkungan sosial budaya yang membentuk kita. Lingkungan sosial budaya yang membentuk kita ini nanti berkaitan dengan pertanyaan yang berikutnya tadi. Ya, jadi dia mengungkapkan, jadi Pierre Bourdieu itu mengungkapkan ada kapital, ya. Jadi kapital itu adalah sebenarnya model kapital itu sesuatu yang dimiliki oleh seseorang, ya. Jadi atau misalnya kelompok masyarakat tertentu, dia mengatakan istilahnya itu yang pertama adalah kapital ekonomi, ya. Jadi kapital ekonomi itu adalah sebenarnya kita lebih baik misalnya mengungkapkan pada individu atau seseorang, bisa juga kelompok, itu adalah yang memiliki aset kekayaan. Kekayaan itu bisa dalam bentuk uang, bisa dalam perusahaan, atau misalnya perkebunan atau apapun, pokoknya itu semua yang bisa dijadikan sebagai faktor yang mendukung seseorang untuk baik ya melakukan misalnya bukan hanya artinya ekonomi itu dalam pengertian yang di sini sebenarnya tidak bisa digunakan pada faktor kapital lain. Karena kalau seseorang misalnya yang kekuatan ekonominya baik, tinggi, dia biasanya mempunyai hubungan yang baik secara sosial. Ya. Jadi itu sebenarnya akhirnya ada besar kemungkinan sekali orang yang mempunyai kapital ekonomi yang baik, yang tinggi, juga akan mempunyai kapital sosial yang baik dan cukup dikenal orang di lingkungannya. Ya. Dan biasanya kalau misalnya orang itu mempunyai kapital ekonomi, kemudian dia mempunyai kapital sosial yang baik juga, lingkungan atau jaringan sosial yang baik misalnya dengan kelompok-kelompok apalagi misalnya kelompok masyarakat kelas high class ya itu nanti juga berpengaruh pada kapital yang berikutnya kita sebut dia sebagai kapital budaya ya. Jadi kapital ekonomi memungkinkan bukan hanya misalnya seseorang itu memiliki kapital sosial yang baik tapi juga misalnya kapital budaya. Karena kan begini, kapital budaya itu sebenarnya termasuk misalnya dengan pendidikan, ya. Jadi pendidikan itu sangat ditunjang oleh misalnya kan, apalagi kalau sekarang orang sangat banyak mengeluh di Indonesia itu, kalau misalnya kuliah itu biayanya tinggi, ya mungkin kalau tidak bisa masuk ke universitas terkemuka misalnya, ya itu harus cari universitas lain, ya. Tapi kan universitas-universitas yang punya katakanlah diakui sebagai memiliki kualitas yang tinggi, biasanya justru sebenarnya bukan hanya sulit untuk masuk, tapi juga misalnya kan memerlukan biaya yang tinggi. Jadi sekarang misalnya kita sudah melihat ada hubungan yang sangat kuat sebenarnya antara kapital yang dikemukakan oleh Pierre Bourdieu tadi.